Yang pasti ujian seberat apapun, kalau kita ditinggalkan atau dikhianati, kita belajar ikhlas, Mas. Kira-kira benar nggak, Mas? Betul. Saya selalu mengadopsi kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi, jika sudah bekerja keras, sudah bekerja dengan ilmu pengetahuan teknologi, kerja cerdas, kerja sampai tuntas, nggak ada yang tersisa, sisanya serahkan kepada Allah. Do your best and let Allah do the rest. Ikhlaskan. Hasilnya bukan domain kita lagi, Allah yang tentukan. Dengan begitu saya ditinggal teman, ya gitu ya sudahlah. Memang ini Allah menunjukkan. Kan Allah juga sudah kasih tahu mana teman-temanmu, mana yang enggak. Allah akan pisah-pisahkan sesuai dengan kalau kita lagi berjuang, atau kalau kita lagi membangun usaha, atau kalau lagi kita berpergian, kita kan bisa lihat teman-teman yang mana yang memang menjadi teman setia buat kita. Nah, saya lihat sih, Mas, ya buat anak-anak muda juga di seluruh Indonesia. Sebenarnya ya ujian yang terberat dalam menjalankan apapun itu adalah satu, menurut saya itu adalah ujian kepada sesama manusia. Karena kenapa? Terkadang pada saat kita memilih partner, memilih orang yang dipercaya, begitu banyak ya orang-orang itu menjadi ujian kita yang bisa menipu kita, bisa segala macam yang menurut saya itu luar biasa terjadi. Yang selama ini banyak pengusaha nggak kuat terkadang gitu loh, Mas. Terkadang itu tadi dia percaya sama Pak, karena bisnis is trust, dan bisnis itu pastinya berhubungan dengan banyak orang, dan kita tidak tahu terkadang orang ini menentukan hati dia itu apakah dia baik atau tidak, terkadang susah benar kayak begitu. Jadi saya, Mas, ini mungkin sharing ya, saya pribadi juga, Mas, terkadang satu yang saya selalu tanamkan di hati saya, bahwa selalu saya berdoa, ya Allah, ya Rabb, lindungi saya dari orang-orang yang tidak benar, karena kita tidak tahu dari orang itu seperti apa kayak begitu. Nah, kalau Mas Sandi ini sekali lagi ada satu, kalau seandainya hatinya sudah sakit, mungkin ya waktu itu sakit pada saat ditinggalkan ataupun dikhianati kayak begitu, di saat orang-orang yang menyakiti, dan pada saat itu Mas Sandi sakit, merasa sakit pada waktu itu, pada saat setelah itu mereka datang menemui Mas Sandi kembali dengan wajah yang ceria dan tersenyum, gimana nih reaksinya Mas Sandi ini? Saya terbuka, saya rangkul kembali. Saya tetap apakah masih mau merajut kembali secara hubungan, tapi tidak berbisnis lagi? Silaturahim tidak boleh terpisahkan. Luar biasa. Silaturahim tidak boleh terputus. Mantap sekali. Kita tidak boleh tercerabut, kita bersahabat, dan seorang sahabat itu kan adalah untuk selamanya. Namun memang karena kita sudah melewati satu periode yang susah, dan kita sudah mencatat beberapa karakter daripada sahabat-sahabat kita, ya kita lebih mengenal mereka. Dan lebih berhati-hati. Dan kita lebih berhati-hati. Nah, jangan sampai terulang kembali. Betul. Aduh, kayaknya kalau udah berbicara sesama pengusaha ini ya, begitu banyak pengalaman-pengalaman pahit ya, untuk mendapatkan pengalaman manis. Ada madu pahit, ada madu manis. Sekali-sekali minum madu pahit biar lebih sehat loh madu pahit. Bener nggak? Iya, di Bangka kan ada madu pahit. Iya. Nah, jamu juga kan pahit. Madu pahit itu yang paling bagus di Bangka. Jadi kita kasih tahu sama teman-teman semua, jangan pernah sungkan untuk minum madu pahit. Jadi jangan pernah bosan untuk berhadapan dengan orang-orang yang kurang baik di hadapan Anda. Pokoknya pelajari ya, terus hati-hati itu otomatis. Mas, sekarang kok gue lihat ngetop banget sih di Instagram, ngetop banget di YouTube. Kayaknya ingin jadi YouTuber atau jadi selebgram, dan apa sih maksudnya, boleh tahu, Mas? Jadi medsos adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita sekarang. Dan begitu saya ada di ranah publik, cara saya menjangkau konstituen, menjangkau masyarakat, memotivasi anak-anak muda, menyemangati emak-emak adalah melalui medsos. Nah, setelah kalau Mas kan menyemangati emak-emak, kalau gue sering menyemangati janda-janda loh. Boleh banget. Serius? Boleh banget. Gue sering kumpulin janda-janda, Mas. Itu jombloan dan jomblowati. Janda-janda. Kalau emak-emak masih ada suaminya, Mas. Oh, nggak gitu enak, ya, Mas. Kalau saya menyemangati janda-janda. Siap. Karena janda-janda itu udah otomatis
kakinya hilang satu. Pada saat mereka mencari nafkah, mereka itu lemah, Mas. Jadi, Mas, jangan lupa setelah menyemangati emak-emak, jangan lupa menyantuni janda-janda. Oke, Mas, terus bahasa. Ini Mbak Nur dengerin nih. Harus kalau ada janda-janda deket-deket jangan terlalu marah-marah. Itu berarti dia kakinya satu sudah tidak ada gitu. Disayangi, dicintai, Mas. Betul. Mas, kita kan hidup harus saling mengasihi, menyayangi, dan mencintai. Betul. Jadi, Mas, jangan lupa mengasihi, menyayangi janda-janda. Ini janda-janda ini di atas umur 65 tahun semua. Tenang aja. Mana mungkin lah kita mengasihi, menyayangi janda muda. Bukan janda bolong loh ya. Jadi, Mas, nah setelah itu kan pilpresnya 2019 bulan April. Bulan Mei saya bilang gimana ya? Saya ngelihat satu data bahwa semakin hari semakin banyak orang mendapatkan berita itu justru dari YouTube, justru dari medsos dibanding daripada news outlet yang mainstream. Akhirnya disitulah saya menginisiasi membuat channel YouTube Sandi Uno TV dan juga podcast. Nah, itulah yang sekarang saya geluti untuk menebarkan virus-virus, bukan COVID-19, tapi virus-virus entrepreneurship. Dengan ya saya nggak pernah bermimpi ya, ternyata kontennya juga banyak diminati. Dan ternyata masyarakat sangat tertarik dengan konten-konten pemberdayaan UMKM. Tadi juga bagaimana usaha anak muda ini bisa kita support. Nah, itulah yang akhirnya membawa saya ke ranah ini sekarang. Jadi kita tiap minggu buat 2, 3, atau 4 konten. Dan sekarang kan platformnya ada webinar, ada Zoom, ada podcast, ada channel di TV yang mainstream, ada YouTube. Nah, ini yang sekarang saya coba geluti, tapi pada ujungnya ini adalah konten creation yang kita harapkan bisa menyampaikan pesan yang terkurasi dengan baik, agar masyarakat tetap semangat, agar masyarakat siap-siap pulih, bangkit dari pandemi ini, agar kita semua berpeluang untuk membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. Masya Allah, luar biasa sekali. Mas, aku mau bertanya juga nih. Ya, dari sisi spiritual, ya, saya lihat Mas Sandi ini apa ya, spiritualisme, kepintaran spiritualismenya tinggi sekali. Saya sebenarnya nggak heran melihat Mas Sandi itu sukses menurut saya. Karena kenapa? Saya melihat sisi lain kesuksesan orang itu bukan hanya dilihat dari kerja keras, bukan dilihat dari kepintaran, bukan dilihat dari kedisiplinan. Ya, saya ada satu sisi lain yang saya lihat, itu ada dari sisi spiritualismenya. Itu adalah satu yang saya tahu, Mas Sandi ini sangat dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, selama ini saya lihat waktu itu adalah Mas Sandi sangat berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, itu saya lihat ini Mas Sandi ini kalau sholat tahajudnya kencang banget. Dan yang ketiga, barang sama gue kadang-kadang waktu ketemu dulu pernah puasa kayak begitu, Mas. Ya, saya sih cuma hanya melihat, Mas, bahwa orang-orang yang dekat kepada Allah, ya, dia selalu meminta kepada Allah untuk bisa sukses, dan akhirnya dikasih hidayah oleh Allah, dipertemukan Allah terhadap sesuatu produk ataupun bisnis atau orang-orang yang bagus. Disitulah Allah meridhoi, merahmati, sehingga kesuksesan itu selalu hadir di beberapa banyak orang kayak begitu kan ya. Nah, ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua juga, bahwa jangan sampai kita melupakan Allah, Mas. Itu yang paling penting, Mas. Karena menurut saya, kalau kita lupa ataupun jauh dari Allah, sepintar apapun kita sebesar apapun suksesnya kita, akhirnya kita rapuh, Mas. Atau ujung-ujungnya hidup ini adalah ketenangan, kebahagiaan, dan penghambaan kita kepada Allah. Menurut saya itu. Jadi ujungnya ke sana. Jadi kalau bisa, saya pengen teman-teman semua itu bukan hanya sukses dalam hal materi, tapi sukses bagaimana hatinya gitu loh. Bisa hati yang penuh dengan kasih sayang, hati yang mencintai Allah, menurut saya begitu sih, Mas. Betul banget. Benar nggak kira-kira, Mas? Sangat betul. Dan saya lihat tuh Mas Sandi, lihat punya uang puluhan triliun, masih down to earth, masih luar biasa sekali. Jadi ini yang selalu saya pakai nih, kerja 4As nih. Oke, Mas. Kerja keras. Ini tadi bicara mengenai
mensyukuri anugerah Allah. Kerja cerdas tentunya dengan kepintaran dan Ya. intelektual yang Allah berikan kepada Ya. kita. Kerja tuntas itu disiplin, Ya. istiqomah, Oke. dan kerja ikhlas. Menyerahkan semua kepada Sang Pencipta. Seru amat. Nah, ada 2 pertanyaan lagi, tapi pertanyaan pertama lagi, yang sekarang ini aku mau tanya lagi, Mas. Ini kan nggak lama lagi nih, mau selesai nih. RI kita udah mau selesai nih. Berapa tahun lagi? 2024 ya? Masih lama lah, 4 tahun iya. lagi. Kayaknya, mohon maaf nih, jujur nih sama gua nih. Kira-kira nyalon lagi nggak sih? Ini nanyanya sebagai pengusaha atau sebagai... Enggak dong, pokoknya gue sebagai masyarakat Indonesia, sebagai your best friend, kayak begitu Oke, ya. sebagai best friend ya. Ya, sebagai best friend, open your heart. Best friend, open my heart, Gua dan best friend yang Ya. nggak mengecewakan, Kira-kira nyalon nggak lagi? yang nggak menusuk dari Pokoknya belakang. sekarang di dalam hatinya, nyalon nggak lagi? Udah itu aja deh pertanyaan gue. Gini. Masih terlalu awal. Nomor satu, politik Ini jawabannya itu politik banget sih. bukan ini nggak peres ini. Ini Oke. benar-benar apa adanya. Bahwa di politik itu jangankan kita bisa menebak yang besok, yang 2 jam dari sekarang aja kadang-kadang kita nggak bisa tebak. Iya, ya, begitu Itu juga kan satu. kita hidup kita memang begitu. Yang kedua, saya belajar ya di politik itu akhirnya kita mulai semua dari niatnya ingin berkontribusi untuk rakyat, jalannya serahkan kepada Allah, karena Allah nanti akan membukakan jalan. Bisa jadi apa yang kita rencanakan itu tidak baik buat kita, Allah akhirnya nggak memberikan jalan tapi itu sekarang kepada kita. rencananya Mas Sandi sendiri, Kalau sekarang terbersit enggak? Kita tunggu Lihat tanggal dulu ya. mainnya. Oke. Kita tunggu tanggal mainnya. Oke. Kita buktikan dulu dengan kerja nyata. Oke. Saya ingin masyarakat lihat, walaupun saya gagal kemarin, tapi saya akan terus berkontribusi buat masyarakat. Bukan tadi kalau jadi apa, kalau politisi yang biasa, kalau PILKB kan kalau lupa jadi. Kalau politisi biasa kalau jadi lupa. Mas, jadi ya kalau politisi begini Mas, kalau dia lagi kampanye Mas, bawa mobil nih, kan ada nenek-nenek tua kayak begitu, kan ada tuh di Instagram tuh, kalau lagi nyalon dia turun tangan, dia yang cium tangan Mas. Ya Mas. Iya. Dia, terus kalau udah dia jadi, turun dia cium tangan begitu. Kalau udah jadi Mas, cium tangannya dari itu, dari jendela mobil Mas. Kalau udah ketemu dengan orang yang sama, ya, jadi itu yang manusia ya Mas. yang kali itu ya, Mas, sangat ya? manusiawi, dan jabatan itu Tapi Mas Andi kadang-kadang nggak begitu dong. Insya Allah nggak begitu. Tapi ya tentunya karena Allah menutupkan aib saya. Iya. Bisa aja kalau saya jumawa dan saya lupa sama Allah, saya bisa terjerumus ke hal yang sama. Jadi ya kita harus saling mengingatkan. Ya, Bro kan tadi udah bilang best friend dan Oke, siap. true friend. Kita harus saling mengingatkan. Saya siap mengingatkan Mas Sandi. Mas, jadi terakhir ini Mas ya, kita tahu kan bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah karena kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmatnya, luar biasa kepada kita. Kita jangan sampai kita lupa kepada Allah. Karena apapun yang terjadi, ya diri kita, ya jantung kita, paru-paru kita, mulut kita, semuanya nikmat dari Allah yang tidak terhitung, yang tidak pernah kita minta, dikasih sama Allah. Dan yang kedua juga, Rasulullah kita mengajarkan kasih sayang dan cinta kepada kita semua. Ya, bagaimana kita mesti mengasihi, mencintai sesama, alam, kayak begitu ya. Jadi rahmatan lil alamin menurut saya itu adalah luar biasa sekali buat kita sebagai hamba Allah, sebagai penghambaan kepada Allah. Nah, saya pengen tanya nih Mas, kita kan hidup bisa begini, mengenal agama karena Rasulullah Muhammad SAW. Saya pengen tanya kepada Mas Sandi, kalau Rasulullah kita, Nabi kita Muhammad SAW berada di samping Mas Sandi, Sini nih. di sini kira-kira apa yang ingin diucapkan sama Mas Sandi? Mungkin saya speechless ya, karena dia sosok yang membawa kita dari kegelapan menuju terang benderang seperti sekarang. Dia yang membawa Islam yang rahmatan lil alamin, yang ini manusia
kekasih Allah. Apa yang ingin Mas lakukan terhadap Rasulullah kita, Mas? Kalau dia ada di samping saya Mas minta Andi. syafaatnya tentunya di yaumil akhir nanti kita semua bergantung kepada syafaat beliau. Kalau beliau ada di sini ya tentunya kita apa yang minta ingin syafaat. dikatakan, Mas? Ya Rasulullah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita baca salawat karena Allah aja bersalawat. Nah, kita bersalawat. Saya Mau kan peluk kita, nggak, Mas, kira-kira, Mas? iya pastilah. Pasti ya, Mas. Ini kan manusia yang paling kita Ya Allah, ya rindukan. Rabb. Iya, Mas. Yang setiap bayangkan saja setiap sholat gitu kan kita Menyebut nama melakukan resitasi daripada percakapannya dia sama Allah. At-tahiyatu mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Allah yang bilang begitu loh. Allah aja yang pencipta kita aja menghormati dia seperti itu. Gimana kita coba yang manusia yang hina dina ini, yang pernah ditolak oleh Mac yang menjadi F Corporation. Max Sarana, aduh deh, Max masa Sarana. lalu. Yang serius L. Siapa kita gitu, Ya kita kan Allah, ya hanya Rabb. butiran debu. Ya Allah, ya Rabb. Tapi ini terus terang saya nggak pernah. Saya pernah ingin berdoa untuk dipertemukan dengan Rasulullah di mimpi. Tapi kalau misalnya memang beliau hadir di sini, terus terang saya akan speechless, dan yang bisa saya mungkin bersalawat. Ya Allah, ya Rabb, Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa sekali perbincangan saya dengan Mas Sandiaga Uno. Yang pasti Mas Sandi adalah pengusaha muslim yang sangat sukses, luar biasa sekali di Indonesia, dan harapan saya ada sahabat saya ini harus lebih sukses lagi di kemudian hari dan harus bisa menebarkan kebaikan, kasih sayang dan cinta kepada siapa saja, di mana saja dan kapan saja, yang pasti khususnya untuk Indonesia. Bangkitlah Indonesia bersama dengan Sandiaga Uno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang martabak. Thank you, Mas. Sani udah di pesawat. Udah tadi. Udah